Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kesehatan iman di dalam diri kita, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam marilah kita sampaikan baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Mudah-mudahan kita yang senantiasa ikut jejak beliau, menjalankan segala sunnahnya, akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan berbahagia sekali ini, kami selaku khatib mengajak dan mengimbau kita semua, terutama bagi kami sebagai khatib pada siang hari ini, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarangnya. Kemudian pada kesempatan yang singkat ini, kami memberi judul khutbah kami tentang makna ikhlas dan bahaya riya dalam Islam. Ikhlas adalah murninya tujuan seorang hamba hanya kepada Allah, tanpa ada campuran yang lain. Dalam Al-Quran, ikhlas memiliki makna yang sangat dalam dan dijelaskan dalam berbagai dimensi. Makna pertama adalah al-istifat atau pilihan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Syad ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akhlasnakum bi khalisatin dzikrad dar. Sungguh kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada hari akhirat. Allah memilih mereka karena keikhlasan hati dan ketulusan dalam menjalankan amanah. Ini mengajarkan kita
bahwa hanya dengan hati yang tulus kita dapat menjadi hamba pilihan yang dapat mendapat rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua, al-khulus min as-sawaib, yaitu suci dari segala kotoran hati. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 66, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin tabana khalisan sa'iqan lil-sharibin." Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Susu murni menjadi analogi kesucian hati yang ikhlas. Orang yang ikhlas membebaskan dirinya dari segala niat selain daripada Allah, menjadikan amalnya bersih dari pamrih duniawi. Hadirin jemaat rahimahullah. Kemudian makna ikhlas berikutnya adalah al-ikhtisas atau kekhususan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 94 Allah mengingatkan kita, katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Ikhlas berarti mengkhususkan seluruh amal ibadah kita hanya untuk Allah. Amal yang ikhlas tidak bercampur oleh harapan penghormatan atau pujian manusia. Maka keempat adalah at-tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 29 Allah memerintahkan, katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil, hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan kembalikan kepadanya sebagaimana kamu menciptakan semula. Tauhid yang murni adalah inti dari ikhlas. Orang yang bertauhid tidak menjadikan selain Allah sebagai tujuan ibadahnya. Yang terakhir, ikhlas bermakna at-tahir atau kesucian. Sebagai firman Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 40, ila ibadaka minkumul mukhlisin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa hamba yang ikhlas telah disucikan oleh Allah dari dosa dan noda, sehingga mereka menjadi kekasihnya. Hadirin jemaah rahimahullah. Kesimpulannya, ikhlas adalah memurnikan niat hanya untuk Allah. Ikhlas adalah kunci diterimanya amal, fondasi tauhid dan pedoman hidup seorang muslim. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas dalam beramal dan meraih ridhonya. Ikhlas adalah memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ikhlas adalah mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Ikhlas adalah pembersihan dari pamrih kepada makhluk. Orang yang ikhlas tidak berharap pengagungan dan kehormatan manusia, melainkan semata-mata ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan hidupnya. Hadirin jemaah rahimahullah. Kebalikan dari ikhlas adalah riya. Riya atau pamer adalah perbuatan yang sangat dibenci dalam
dan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Riya termasuk syirik kecil dan dapat menyebabkan seseorang kehilangan pahala dan masuk neraka. Riya bagaikan api di dalam sekam yang menggerogoti sejengkal demi sejengkal amal dan pahala yang telah kita lakukan. Riya adalah bahaya besar yang secara diam-diam merusak sendi-sendi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bahaya riya di dalam Islam adalah yang pertama, merusak amal kebaikan. Riya dapat menghapus pahala dari amal ibadah yang kita lakukan, bahkan menjadikan amal tersebut sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syirik kecil. Riya merupakan bentuk syirik tersembunyi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat mendatangkan murka Allah dan siksa api neraka. Yang ketiga, menghilangkan keikhlasan. Riya merusak keikhlasan dalam beribadah, sehingga ibadah yang dilakukan tidak lagi murni karena Allah, melainkan karena ingin pujian atau pengakuan dari manusia. Kemudian yang keempat, riya menimbulkan kesombongan. Riya dapat menyebabkan seseorang menjadi sombong karena merasa dirinya lebih baik dan berprestasi dibandingkan dengan orang lain. Yang kelima, riya menghilangkan wibawa. Orang yang sering riya dapat kehilangan wibawa atau karisma di hadapan orang lain karena mereka dianggap munafik dan tidak ikhlas. Yang keenam, sulit mendapatkan hidayah. Riya dapat menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, menjadi penyakit hati. Riya merupakan salah satu penyakit hati yang harus dihindari karena dapat merusak keimanan dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, riya dapat menghapus pahala. Hadis yang menyebutkan bahwa orang yang berbuat riya tidak akan mendapatkan pahala atas kebaikan yang mereka kerjakan. Kemudian yang kesembilan, riya merusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Riya dapat merusak hubungan seseorang dengan Allah karena Allah mencintai hambanya yang ikhlas dalam beribadah. Kemudian yang ke-10, menimbulkan penyesalan di akhirat. Di hari kiamat, orang yang riya akan menyesal karena amal mereka yang tadinya dianggap baik akan menjadi sia-sia. Hadirin jemaah rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita menghindari dari perbuatan riya? Yang pertama, selalu ikhlas dalam beramal. Ingatlah bahwa semua amal baik harus mata-mata untuk mencari ridha Allah dan bukan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain, sebagaimana yang sudah kami uraikan di awal khutbah tadi. Kemudian yang kedua, beramal secara sembunyi-sembunyi. Jika memungkinkan, beramal secara sembunyi agar tidak terjerat oleh keinginan untuk pamer atau untuk berbuat riya. Kemudian yang ketiga, menjaga niat dan perilaku. Perhatikan niat dan perilaku dalam beramal. Jangan sampai ada keinginan untuk pamer atau mencari pujian. Hadirin jemaah rahimakumullah, semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk menjaga keikhlasan dan terhindar dari perbuatan riya dalam setiap langkah, dalam setiap ibadah, dan dalam amal kebaikan kita. Dengan ikhlas, hidup kita akan bernilai di dunia dan berbuah kebahagiaan di akhirat. Hadirin jemaah rahimakumullah, demikian khutbah yang singkat ini.
mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terkhusus bagi kami selaku pada siang hari